Saudara-saudara sekalian, dari Sabang sampai Merauke, pada kesempatan ini saya memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menonton tayangan ini agar kiranya membantu saya untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda sehingga menjadi viral. Memberikan tanda subscribe, tanda like, terlebih memberikan komentar khususnya bagi masyarakat yang juga mengalami hal yang sama dengan saya, untuk menuliskan nomor laporan polisi Anda beserta pasal yang diadukan yang sampai sekarang juga belum kunjung selesai. Perlu saya beritahukan kepada saudara sekalian bahwa jika Anda membantu saya dalam menyebarkan video ini ataupun lainnya, maka percayalah bahwa sebenarnya juga Anda membantu diri Anda sendiri, sehingga apa yang terjadi pada diri saya ini semoga tidak terjadi lagi di kemudian hari pada saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini juga saya memohon bantuan kepada saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sedikit dana semampu Anda sekalian kepada saya, yang akan saya gunakan untuk membayar pengacara yang berintegritas tinggi. Karena pada zaman sekarang ini untuk membayar pengacara itu sangat mahal, agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pra-peradilan dan kelanjutannya. Karena tanpa pengacara yang berintegritas tinggi, maka oknum polisi itu pasti menggunakan segala cara agar jika nantinya dilakukan pra-peradilan terhadap laporan polisi yang di SP3, maka mereka akan menyatakan diri mereka itu adalah benar, padahal sesungguhnya sudah menyalahi peraturan yang berlaku di Indonesia. Tayangan ini dipublikasikan berkaitan dengan laporan saya ke Polrestabes Medan dengan nomor lapor polisi LP-1732-K-6 Romawi _2013-SPKT tertanggal 27 Juni 2013 atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atas nama AL, seorang guru dan juga pada waktu itu sebagai KTU di Metodis 2 Medan. Dalam proses gugatan persidangan pihak saya di Pengadilan Negeri Medan yang sudah pada tahap penyidikan berdasarkan SP2HP nomor B-5011-8 Romawi _1.9.2018 tertanggal 25 Agustus 2018. Dasar laporan saya ini tentunya memiliki dua alat bukti yang cukup, yaitu berupa surat-surat, saksi-saksi, dan lainnya, sebagaimana diatur di dalam KUHP dan KUHP. Dan perlu saya beritahukan bahwa LP saya ini pernah dilakukan gelar perkara di Polda Sumut, seingat saya pada tahun 2016, di mana pada saat itu penyidiknya sudah menyatakan memiliki dua alat bukti yang cukup. Namun ketika pada bulan Desember 2022, di mana pada waktu itu saya gencar melakukan penekanan kepada pihak penyidiknya agar LP saya tersebut diselesaikan sebagai mestinya, dan juga adanya rencana ingin melakukan aksi unjuk rasa berkaitan hal tersebut. Namun karena adanya inisiatif dari Intelkam Polresta Medan dan dari hasil pembicaraan pada waktu, maka akhirnya saya memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menyelesaikan LP saya sampai akhir Desember 2022. Tapi pada awal Januari 2023, saya menerima surat berupa SP2HP dengan nomor B-8750-12 Romawi _1.9/2022 tanggal 19 Desember 2022, dan surat ketetapan dengan nomor S.Tab/B-12 Romawi _1.9/2022 tertanggal 19 Desember 2022
di mana pada intinya isi dari kedua surat tersebut menyatakan bahwa laporan saya tidak cukup bukti. Dari kejadian ini sudah sangat jelas bahwa diduga ada mafia hukum di Polrestabes Medan, sehingga dengan berani mereka mengeluarkan SP3 terhadap laporan saya tersebut, yang jelas-jelas memiliki 2 alat bukti. Karena saya tahu persis bahwa LP saya tersebut memiliki 2 alat bukti yang cukup, dan juga telah dilakukan berbagai upaya dengan menyurati Kapolres Medan, Kapolda Sumut, dan juga kepada Kapolri. Namun hingga saat tayang ini dipublikasikan, tidak ada respon dari ketiga institusi kepolisian tersebut di wilayah hukumnya masing-masing. Maka karena hal tersebut, saya menantang ketiga pejabat kepolisian tersebut beradu argumentasi hukum secara live di hadapan publik untuk membuktikan apakah benar LP saya memang tidak cukup bukti, atau sebenarnya LP saya itu sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Karena saya merasa adanya dugaan praktik mafia hukum, sehingga oknum-oknum polisi yang berani mengeluarkan SP3 terhadap LP saya tersebut. Seolah-olah dalam hal ini, pada zaman sekarang ini masyarakat itu takut untuk menyuarakan kebenaran di hadapan publik, atau mereka beranggapan bahwa masyarakat itu bodoh terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan perlu saya tegaskan, saya tidak bodoh terkait hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan LP saya ini. Karena dari proses dari awal hingga terakhir kalinya, dan juga sampai saat ini, secara tidak langsung ataupun langsung, saya belajar secara otodidak, belajar hukum, sehingga saya tidak bisa atau tidak gampang untuk dibodoh-bodohi ataupun untuk ditakut-takuti karena dikeluarkan SP3 terhadap laporan saya itu. Oleh karena itu, secara khusus kepada Bapak Kapolri, saya pernah menonton video Bapak, di mana dalam video itu Bapak memerintahkan kepada jajaran anggota Bapak untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan mengeluarkan pernyataan jangan viral dulu baru dikerjakan. Itulah perintah yang pernah Bapak keluarkan. Tapi faktanya terjadi lagi. Sehingga saya berpikir pernyataan Anda itu hanya retorika saja, atau juga bisa dikatakan dengan perkataan lain bahwa perkataan Anda itu tidak dipatuhi oleh anggota Anda. Jika demikian, untuk apa Anda menjadi Kapolri jika Anda tidak memiliki wibawa terhadap perintah Anda sebagai Kapolri kepada jajaran Anda di bawah? Inilah dia yang terjadi. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya memohon bantuan kepada masyarakat untuk memviralkan, membagi, men-share video ini ke media sosial yang Anda miliki, sehingga video ini bisa sampai ke Kapolri dan juga ke Bapak Presiden kita dan juga pihak-pihak yang terkait, agar ini menjadi perhatian khusus. Saya belajar dari fenomena-fenomena yang terjadi, dan mungkin sudah zamannya untuk masyarakat ekonomi lemah, jika ada permasalahan berkaitan dengan hukum harus diviralkan. Jika tidak diviralkan, mereka-mereka itu menganggap remeh kekuatan masyarakat. Dan itu sudah terbukti, seperti fenomenal terkait kasus pembunuhan BJ.
Oleh karena itu, saya harapkan agar seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu saya. Inilah mungkin jalannya bagi saya untuk bisa menyelesaikan dengan secepatnya laporan saya ini sehingga tidak terkatung-katung. Terus terang, ketika LP saya di SP3 kan saya belum mengambil langkah-langkah hukum karena kemampuan saya yang terbatas. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengharapkan agar semua masyarakat Indonesia dapat membantu saling berpegang tangan, bersatu, membuat satu kekuatan dari masyarakat bahwa masyarakat Indonesia ini tidak takut, apalagi bodoh, karena ini sudah zaman demokrasi dengan zaman teknologi informasi. Demikianlah video ini saya tayangkan. Semoga melalui video ini LP saya bisa dapat ditindaklanjuti sesuai dengan harapan, dan kita harapkan juga bahwa kedepannya setiap polisi dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan tidak memandang masyarakat itu berekonomi lemah atau berekonomi tinggi. Demikianlah saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih atas bantuan-bantuan saudara. Yakinlah bahwa melalui tayangan ini para on penegak hukum itu tidak akan berani lagi menganggap enteng kepada kita yang masyarakat berekonomi lemah. Terima kasih.